Salam Tuhan memberkati kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, yang mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang ada. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah pada hari Sabat Yesus datang ke salah satu pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan sesuatu tentang perilaku orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat taat hukum. Ya. Tetapi dalam ketaatan itu mereka melupakan salah satu prinsip hukum, yaitu bahwa apapun yang kita lakukan harus dilakukan atas dasar kasih. Yang artinya bahwa segala hukum itu mempunyai dasar. Dasarnya adalah kasih. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang Farisi selalu mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid. Ya. Ketika para murid memetik gandum pada hari Sabat, mereka mengkritik. Ketika Yesus makan dengan pemungut cukai, mereka mengkritik. Ketika Yesus makan dan duduk bersama para pendosa, Yesus dikritik. Begitu banyak hal yang mereka tentang akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan tentu di sini Yesus ingin memberikan kita satu gambaran hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup orang beriman adalah hidup yang diarahkan kepada Allah, bukan diarahkan pada diri sendiri. Sehingga kalau hidup orang beriman diarahkan pada diri sendiri, ini sudah mengarahkan kepada kesombongan. Sedangkan ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Allah, di sini kita melakukan satu pujian, kemuliaan. Dan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Allah. Ya. Oleh karena dalam kemuliaan Allah itu, kita menempatkan sesama kita dalam satu tingkat martabat Allah itu sendiri. Kenapa manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dan sesama kita, dalam relasi kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam menempatkan hukum dan aturan, yang paling utama adalah bahwa setiap orang yang melakukan aturan itu dilakukan atas dasar kehendak yang bebas, di atas dasar cinta yang sejati, bukan atas terpaksa atau untuk mencari jati diri, popularitas, bukan itu. Maka Yesus ingin mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus rendah hati di hadapan Allah dan mengakui akan kekurangan dan kelemahan kita agar Allah mampu membantu kita, menolong kita untuk bagaimana kita berjalan dalam satu kekuatan. Dan kekuatan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Saudara-saudari, bagaimana dalam relasi kita sebagai
orang-orang beriman, terutama dalam pelayanan kita. Apakah dalam melayani kita selalu mencari popularitas? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Ataukah dalam pelayanan kita, kita tidak mewartakan tentang Tuhan, tapi mewartakan tentang diri kita sendiri? Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini menegur kita, menyapa kita. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melayani, jangan mencari popularitas. Sebab yang paling utama adalah bagaimana Allah dipahami, diketahui oleh semua orang, dan dicintai oleh semua orang. Dan ketika kita mewartakan tentang Allah, bukan tentang diri kita sendiri. Tentang pengalaman iman kita, bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita, yang memberikan kita kehidupan yang indah untuk kita jalani. Semoga berkat kasih karunia Allah akan senantiasa menjaga kita, menuntun kita dalam seluruh karya dan pelayanan kita, agar kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.